Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Iin? Alhamdulillah sehat Bu Santi. Bagaimana kabar Bu Santi juga? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik Bu Iin, hari ini saya akan mengadakan pendampingan individu 2 ke sekolah Bu Iin, yaitu ke SDN 2 Ciledug. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023. Baik, saya akan menjelaskan fokus pendampingan kali ini. Yang pertama yaitu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, lalu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3, lalu bagaimana rencana merintis komunitas praktisi di sekolah, dan yang terakhir mungkin nanti memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah bersama rekan sejawat dan juga Bapak Kepala Sekolah ya. Baik, apakah Ibu sudah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan? Insya Allah sudah. Ya, baik, terima kasih. Menurut Bu Iin, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Dari mulai pembelajaran daring, lalu tindak lanjut pendampingan individu yang kemarin yang pertama. Ya. Proses yang sudah berjalan itu saya peroleh refleksinya baik bagi diri sendiri, bagi siswa, bagi sekolah, dan termasuk pada pendampingan. Proses atau refleksi yang diperoleh dari diri saya sendiri itu mendapatkan ilmu yang luar biasa mengenai pengembangan profesi dan untuk meningkatkan kualitas mendidik saya dalam menghadapi peserta didik. Kemudian refleksi untuk peserta didik juga mengkondisikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kemudian untuk pengembangan sekolah juga alhamdulillah setidaknya sudah memberikan kontribusi minimal mensosialisasikan sedikit ilmu kepada rekan sejawat. Dan kemudian untuk pendampingan juga alhamdulillah melalui pendampingan 1 yang telah dilaksanakan kemarin, yaitu dengan menguatkan motivasi sebagai guru penggerak, alhamdulillah sudah saya laksanakan dan insya Allah menjadi percaya diri, siap untuk melangkah ke selanjutnya dalam rangka mengembangkan mutu sekolah. Baik, luar biasa sekali ya Bu Iin. Saya mengapresiasi kemajuan yang sudah diperoleh gitu, terutama pada pembelajaran daring, bahwa Bu Iin sudah aktif ikut ruang kolaborasi, lalu aktif juga di ruang elaborasi bersama instruktur, bagaimana secara interaktif menyampaikan pertanyaan dan juga menjawab gitu ya, apa saja yang memang ditanyakan oleh instruktur. Di sini luar biasa menurut saya karena Bu Iin sudah bisa memunculkan bagaimana pembelajaran atau visi yang memang sudah berpihak pada murid gitu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya akan mendampingi Bu Iin untuk meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan aktivitas komunikasi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada jam terakhir nanti. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama 5 orang rekan sejawat dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk menyelaraskan visi dan cita-cita murid di masa yang akan datang. Ya, Bu Iin, kita akan masuk ke bagian inti pendampingan. Kita akan masuk ke refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan juga rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani saat ini? Ya. Alhamdulillah Bu Santi, saya juga tidak mengira lah gitu ya bahwa saya dapat menjalani proses pendidikan guru penggerak sampai saat ini. Dukungan baik itu dari kepala sekolah dan rekan sejawat alhamdulillah sangat luar biasa saya rasakan dan saya terima. Hal ini terbukti dengan setiap saya untuk koordinasi kegiatan mengenai PGP atau pendidikan guru penggerak kepada kepala sekolah, beliau selalu memberikan support dan motivasi terbaiknya. Kemudian dukungan dari rekan sejawat juga alhamdulillah mereka sangat merespon sekali dan saya ada implementasi dari ilmu dan sudah saya peroleh, dan itu sangat mendapat dukungan dari kepala sekolah
dari rekan sejawat. Bukti dukungannya apa? Dengan hadirnya rekan sejawat yang memang benar-benar ingin sama-sama untuk memajukan pengembangan sekolah. Gitu. Baik, tadi sudah dijabarkan bagaimana dukungan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan sejawat dari Bu Iin yang dengan dukungan yang luar biasa ya dalam setiap prosesnya selalu membantu Ibu. Dan juga tadi bentuk dukungan yang mereka berikan dengan hadirnya rekan sejawat. Sedangkan menurut Ibu bagaimana dukungan dari Bapak Kepala Sekolah? Ya, bentuk dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, saya dengan mudah berkoordinasi baik itu dalam penjadwalan atau menginformasikan kegiatan yang menjadi program dari saya. Beliau merespon sangat baik, memberikan motivasi dan memberikan inspirasi juga, memberikan masukan juga. Luar biasa sekali ya. Jadi mendukung penuh ya Bu Iin, Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Nah, kalau kita ada dukungan dari pihak sekolah, nah pasti ada tantangan. Ya. Apa tantangan yang Bu Iin hadapi dalam menjalani PGP di lingkungan sekolah? Ya. Kemungkinan untuk saat ini saya merefleksi tantangan yang saya hadapi. Mungkin saya juga harus menemukan solusinya gitu untuk beberapa bulan ke depan selama PGP ini. Tantangannya adalah dikarenakan rekan sejawat masih ada yang terbagi waktunya. Sebenarnya mereka ingin mengikuti gitu. Jadi hanya terbentur dengan waktu saja Bu. Terbentur dengan waktu. Kemudian juga emang ada beberapa yang tidak dapat mengikuti, tetapi itu saya tidak tidak memaksakan. Silakan saja. Yang penting nanti apabila yang sudah satu frekuensi, saya termotivasi untuk membuktikan aja dulu. Membuktikan karena mungkin mereka bukannya tidak mau bergabung, tetapi itu karena waktunya. Ya. Selain waktu mungkin belum ada ketertarikan. Salah satu cara yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Salah satu caranya, lebih mensosialisasikan kembali. Yang keduanya, saya mensosialisasikan program yang lebih jelas, yang lebih konkret. Dan yang keduanya membuktikan kepada kita dulu. Yang mereka sudah melihat ternyata kita ada efek atau ada dampak dari PGP ini, mungkin yang lain juga akan mengikuti atau merespon yang positif. Ya, luar biasa, berarti harus menjadi role model dulu ya Bu Iin. Jadi supaya orang lain percaya gitu apa sih yang dilakukan selama proses PGP ini. Nah, selain menghadapi tantangan, bagaimana rencana nih Ibu ke depannya sehingga PGP ini berjalan maksimal? Kan banyak tantangannya tadi, nah rencananya seperti apa? Ya. Rencananya berusaha untuk merealisasikan sebaik mungkin, semaksimal mungkin melalui program-program yang terrealisasi. Seperti itu mungkin. Luar biasa sekali ya. Bismillah aja Bu Santi, semoga bisa. Saya sih sebetulnya percaya kepada Bu Iin dengan kompetensi yang dimiliki luar biasa. Bu Iin sudah mencapai titik ini dengan berbagai kemajuan tentunya Bu Iin. Jadi tidak usah patah semangat dan kita tetap berjalan di alurnya. Mudah-mudahan dengan tadi bismillah kedepannya kita bisa membuktikan apa sih yang sudah dipelajari. Baik, untuk berikutnya kita masuk ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan juga 1.3. Mangga diceritakan apa sih yang sudah Ibu pelajari pada modul tersebut. Ya. Setelah mempelajari materi modul 1.1, 1.2, 1.3, alhamdulillah saya semakin menggali apa sih arti penting sebuah pendidikan yang selama ini mungkin hanya dalam proses mengajar, kemudian memang selalu mengikuti workshop atau BIMTEK, tetapi yang lebih menyentuh dan lebih terasa itu melalui PGP ini. Kenapa demikian? Karena melalui modul ini kita ada, selain kita memahami materi atau mempelajari materi, kita juga ada demonstrasi kontekstualnya, terus ada rupalnya, ada elaborasinya, ada demonstrasi kontekstual beserta aksi nyata yang terutamanya. Nah, pembelajaran yang sangat luar biasa yang saya peroleh adalah satu, saya lebih menguatkan kembali tujuan pendidikan di Indonesia itu seperti apa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat merealisasikan
nilai dan peran sebagai guru penggerak, dan yang ketiganya berupaya mempelajari dan merealisasikan atau menerapkan kepada peserta didik mengenai restitusi. Luar biasa sekali ya Bu Iin, dengan tadi kata Bu Iin itu yang mudah-mudahan nanti prosesnya yang semakin digali ini lebih menguatkan konsep lagi gitu ya di modul 1. Lalu apakah yang Ibu pelajari dan sudah diimplementasikan di kelas dan berikan contoh? Saya berusaha untuk mengkondisikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna kepada anak, yang sebelumnya hanya monoton lah gitu ya, kita mengandalkan buku tema atau materi-materi yang hanya satu sumber saja, yaitu yang berfokus kepada guru atau sumber yang berasal dari guru. Tetapi dengan melalui PGP ini banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Kemudian saya juga menerapkan refleksi di saat pembelajaran selesai. Berarti mungkin implementasinya contohnya mungkin aksi nyata ya Bu. Ya, mungkin salah satunya dengan bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai minat dan bakatnya gitu. Apakah sudah dilaksanakan aksi nyata modul yang 1.1 sampai terakhir 1.3? Ya, sudah, insya Allah. Meskipun dalam kenyataannya atau misalnya di lapangannya saya terus terang belum bisa menerapkan yang secara menggelegar banget gitu. Yang jelas mungkin ada perubahan dari pembelajaran yang sebelumnya menjadi pembelajaran yang sekarang terasa oleh anak-anak. Saya belum bisa menyediakan atau memfasilitasi atau membuat karya yang sangat luar biasa bagi anak, tetapi saya mencoba berusaha bahwa misalnya dengan melalui media pembelajaran yang mereka atau menghasilkan sebuah karya meskipun sederhana tetapi benar-benar bermakna bagi anak. Ya, yang terpenting memang seperti itu yang kita sampaikan, walaupun memang belum maksimal, tapi prosesnya nanti bisa optimal gitu ke depannya Bu Iin. Saya juga percaya Bu Iin bisa melalui semuanya gitu ya. Nah, karena tadi sudah diimplementasikan ke pembelajaran di kelas, tanggapan atau perubahan apa yang terjadi pada murid? Perubahan yang terjadi pada peserta didik saya, alhamdulillah mereka lebih termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran, di mana kalau misalnya mereka tidak masuk kelas dikarenakan urgen karena sakit, mereka seperti ada rasa tertinggal gitulah, ada rasa ketertinggalan. Meskipun ada beberapa siswa yang masih memerlukan pendampingan. Hal ini dikarenakan masalah di lingkungan keluarganya. Karena klarifikasi lalu mengkomunikasikan sehingga kita tahu jalan keluar yang terbaik gitu ya untuk peserta didik. Kalau tadi sih perubahan atau respon dari peserta didik, sekarang perasaan Ibu setelah menerapkan modul 1 di kelas Ibu bagaimana perasaannya? Perasaannya alhamdulillah merasa bangga, tetapi masih belum puas karena mungkin hanya beberapa persen yang baru saya peroleh, terutama dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Misalnya begini, untuk saat ini yang saya rasakan, saya merasa bangga dengan anak-anak yang tadinya tidak terkondisikan, terus juga di saat pembelajaran mereka sulit untuk memahami, tetapi untuk sekarang mereka lebih mudah. Betul, luar biasa ya, rasanya justru bangga tapi belum puas ya. Gitu ya Bu Iin. Jadi ingin segera lagi membuat karya yang memang bisa diperlihatkan kepada rekan sejawat sejauh mana proses saya untuk PGP ini gitu. Seperti apa nih hasilnya, ingin membuktikan lebih gitu karya saya nih seperti apa, bagus. Lalu menurut Bu Iin sendiri yang sudah baik dari diri Bu Iin di modul yang sudah dipelajari dan bagaimana perbaikan ke depannya selain tadi membuat karya yang bisa diperlihatkan kepada rekan sejawat? Kalau berdasarkan refleksi aja mungkin ya Bu Santi, yang sudah baik di diri saya disiplin waktu dalam jam masuk maupun dalam proses pembelajaran, tidak lalai dari tugas yang sudah tidak lalai dari waktu yang sudah ditentukan itu. Terus untuk kedepannya ya saya berharap saya lebih kreatif lagi, saya lebih inovatif lagi dalam menentukan metode pembelajaran yang benar-benar nantinya ingin berkesan kepada anak. Karena kebetulan saya memegang kelas 6 yang kedepannya mungkin beberapa bulan lagi mereka akan masuk ke SMP. Nah, ingin memberikan kesan terbaik aja buat anak-anak.
Luar biasa ya Bu In dalam refleksi diri tentang perubahan yang sudah dipelajari di modul yang sudah Bu In pelajari di LMS bersama Bapak Fasil juga di 1.1, 1.2 dan 1.3. Semoga bisa diterapkan di kelas ya tentunya. Sesi rencana merintis komunitas praktisi. Nah, dari pemetaan komunitas praktisi di kemarin Loka 1, komunitas mana saja yang Ibu memiliki peran atau pengaruh? Boleh disebutkan, boleh dari tingkat kecamatan, sekolah maupun yang lain. Ya. Kalau untuk tingkat kecamatan mungkin di gugus aja mungkin ya Bu Santi sebagai peserta KKG. Terus kalau untuk di sekolah mungkin lebihnya di sekolah. Kalau misalnya kegiatan-kegiatan seperti BIMTEK itu kan mungkin karena surat tugas ya, berdasarkan surat tugas atau ditentukan dari distrik mungkin ya Bu Santi ya. Nah saya lebih ke pengembangan di sekolah, di mana saya berperan untuk mengkondisikan pembiasaan-pembiasaan yang sudah berjalan di sekolah. Di antaranya saya memperbaiki dan melaksanakan atau membuat program dalam Nyunda, Kamis Nyunda. Kemudian juga saya merintis komunitas praktisi untuk membentuk yang saya namakan itu Cibasi. Cibasi itu Ciledug Berbagi Edukasi. Alhamdulillah sudah dimulai dari pekan kemarin dengan berniat atau tujuan saya ini adalah saya ingin berbagi ilmu, sharing dengan rekan-rekan, di mana pada sebelumnya saya selalu diikutsertakan, ditugaskan oleh sekolah maupun oleh distrik sebagai peserta untuk pembuatan konstruksi tes baik PAS, PAT maupun US. Nah, saya ingin berbagi ilmu tersebut kepada rekan-rekan sehingga dapat diterapkan juga oleh rekan-rekan, di mana saat membuat soal, misalnya soal PTS, soal PAS, bahkan mungkin soal PAT yang kedepannya siapa tahu itu secara mandiri rekan-rekan juga sudah memiliki keterampilan dalam membuat soal tersebut. Begitu. Sudah diceritakannya pada saat awal ya, kegundahan hati Bu In tentang bagaimana menyelaraskan gitu ya pemikiran dari konsep konstruksi tes yang betul gitu ya. Saya juga mengapresiasi Bu In sudah merintis rupanya komunitas praktisi yang ada di sekolah gitu ya, bagaimana program tersebut bisa berbagi ilmu dan sharing dengan rekan-rekan yang nanti kedepannya mungkin bisa berbagi praktik baik gitu ya Bu In ya. Hanya saja mungkin rintisan tersebut banyak sekali program yang belum dicetuskan seperti tadi pembuatan konstruksi tes gitu. Mudah-mudahan kedepannya ada jadwal tersebut setelah merintis. Dan alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung sekali, termasuk juga kepada saya mensosialisasikannya juga kepada rekan sejawat, meskipun tidak semuanya. Mungkin hanya sekitar 50 atau 40% rekan sejawat yang mengikutinya untuk saat ini. Berarti sudah luar biasa ya, dari hasil rintisan tersebut sebetulnya sudah ada orang-orang di dalamnya dengan visi yang sama. Mudah-mudahan bismillah. Ya, lalu setelah itu sudah ada program, ternyata banyak program sampai tahun depan mungkin ya. Bismillah, mudah-mudahan disertai dengan dukungan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat yang memang satu visi dalam komunitas tersebut, program-program yang memang diusung oleh Ibu Iin bisa berjalan dengan baik gitu ya ke depannya. Walaupun memang prosesnya berjalan dengan lambat, yang terpenting itu adalah kita yakin saja dulu bahwa program ini berhasil untuk ke depannya gitu ya. Baik, terima kasih karena kata Ibu tadi, merintis komunitas praktisi itu harus ada dukungan nih. Nah, dukungan sudah penuh dengan rekan sejawat yang satu visi. Nah, sekarang tantangannya dalam menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, tentu saja tantangannya itu salah satunya adalah yang saya khawatirkan diantaranya adalah keterbatasan ilmu. Terbentur satu motivasi yang sudah mulai fluktuatif, mood-moodan lah gitu ya. Naik turun ya. Naik turun motivasinya. Ini yang saya jadikan sebuah tantangan.
solusinya untuk saat ini apabila saya dihadapkan dengan permasalahan tersebut, yaitu fluktuatifnya motivasi dari rekan dan ataupun misalnya saya berusaha untuk menjadikan program tersebut yang dapat dilaksanakan tidak monoton. Luar biasa, berarti memang setiap ada tantangan khususnya di rekan sejawat yang memang moodnya fluktuatif, naik turun kadang. Nah, ini justru menjadi tantangan tersendiri untuk Bu Iin. Bagaimana solusinya ketika nanti katanya supaya diadakan pembelajaran yang tidak monoton. Jadi sebelum kita melakukan pelatihan kepada anak, gurunya terlebih dahulu. Seperti itu. Yang mudah-mudahan berhasil insya Allah ke depannya. Untuk refleksi dari rencana merintis komunitas praktisi sekolah sudah disampaikan. Sekarang kita masuk ke bagian sesi terakhir, yaitu memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Kita akan berkumpul bersama rekan sejawat dan juga Bapak Kepala Sekolah. Mangga kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdiskusi dan juga berkumpul bersama dalam rangka mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, yang nantinya presentasi akan disampaikan oleh CGP Ibu Iin Soehartini. Salawat serta salam saya limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hari ini kita diberikan berkah barokah juga hidayahnya sampai ke akhir zaman nanti. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum kita menginjak ke acara presentasi dari calon guru penggerak di SDN 2 Ciledug ini, mohon perkenalkan terlebih dahulu saya Santi Wardani. Saya sebagai pengajar praktik angkatan 9 program guru penggerak di Kabupaten Bandung Barat. Saya ditugaskan untuk memfasilitasi program pendampingan individu 2 CGP saya, yaitu Ibu Iin Soehartini, untuk melaksanakan presentasi dan juga diskusi dalam visi cita-cita keluarga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik Ibu dan Bapak, saya akan menyampaikan susunan acara untuk hari ini. Akan saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sambutan, memberikan sepatah dua patah kata dalam membersamai kita bersama supaya proses diskusi ini berjalan dengan kolaboratif dan juga lancar. Ini karena merupakan penjabaran tadi dari
Bapak Ibu, alhamdulillah acara diskusi kita sudah terlaksana. Diskusi ini sebagaimana yang tadi disampaikan adalah untuk menyelaraskan visi sekolah dari Prakarsa Perubahan. Dan kita sepakat ada tambahan, ada sedikit perubahan untuk mewujudkan atau menuliskan visi sekolah kita, di mana kesepakatan yang telah kita ambil adalah pilihnya menjadikan peserta didik yang berakhlak mulia di masa depan. Tentunya insya Allah untuk acara semua detailnya sudah saya sampaikan. Untuk itu maka kita kembalikan kepada Ibu Sakti sebagai pengajar praktik sekaligus moderator pada acara ini. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sudah meluangkan waktunya untuk baik, setelah kita diskusi tadi luar biasa ya Bu Iin. Saya sangat mengapresiasi rekan sejawat dan juga Ibu yang sudah berkolaborasi untuk bagaimana kita mewujudkan visi dan cita-cita murid di masa yang akan datang. Untuk akhir pendampingan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, apa hal menarik yang menurut Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini dan apa yang membuat hal tersebut menjadi menarik menurut Ibu? Melalui pendampingan individu kedua ini, hal yang menarik bagi saya adalah tanpa sadar saya ini sudah merefleksikan. Kenapa dikatakan menarik? Karena melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Santi selaku pengajar praktik saya pada saat ini, itu menggali pengembangan diri saya ini gitu. Yang pada awalnya kalau misalnya tanpa dipertanyakan seperti ini saya tidak akan mengetahui gitu. Itu yang menarik bagi saya. Jadi tanpa sadar saya sudah melakukan refleksi diri, pengembangan diri saya. Ya, dengan pertanyaan ya pemantik yang sudah disampaikan luar biasa Bu Iin. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang sudah baik dari pendampingan ini dan yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Pendampingan yang sudah baik menurut saya, Bu Santi selaku pengajar praktik sudah mengarahkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami. Kemudian juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi saya sebagai PGP dalam mengikuti pendampingan ini. Kemudian untuk pembekalan pendampingan selanjutnya adalah mungkin lebih ke arahkan saya untuk aksi nyata yang lebih baik lagi gitu pesan. Baik, segala aspirasi dari Bu Iin akan ditampung Bu Iin untuk pendampingan selanjutnya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan semua yang dilakukan hari ini menjadi berkah dan juga barokah, terutama untuk bermanfaat untuk Bu Iin dan juga saya, karena saya di sini hanya sharing informasi. Kita melakukan coaching diskusi, tidak ada saling menggurui, dan saya hanya menggali semua kompetensi yang ada pada diri Bu Iin gitu ya. Ajang kita bertemu kembali pada hari Sabtu di Lokakan. Amin. Cukup sekian, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Bu Iin. Selamat siang, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi atas pendampingannya.